Halo teman-teman, tahu gak sih ternyata jatuhnya pemerintahan Marie Antoinette, ratu terakhir kerajaan Perancis, ada hubungannya dengan seorang komposer ternama. Pada masa masih adanya perbudakan pada saat itu, Ratu Perancis berteman baik dengan seorang komposer kulit hitam bernama Joseph Bologne. Sayangnya, dikarenakan suatu hal, hubungan pertemanan mereka pun berakhir bersamaan dengan puncak gejolak tuntutan revolusi Perancis oleh rakyat. Cerita tentang Joseph Bologne ini kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Chevalier yang dirilis pada tahun 2022. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari sebuah konser yang diadakan Wolfgang Amadeus Mozart. Setelah menyelesaikan satu lagu, dia mempersilahkan penonton untuk merequest lagu berikutnya. Tiba-tiba seorang pria berseru dari kejauhan merequest violin konserto nomor 5. Pria itu berjalan mendekat ke arah panggung, kemudian bertanya pada Mozart apakah dia boleh bermain bersama. Mozart memperbolehkannya, namun dia cukup terkejut saat melihat orang itu adalah pria kulit hitam. Mozart pun menyebutnya Dark Stranger yang direspon gelak tawa oleh penonton. Selanjutnya, duet yang lebih terlihat seperti battle itu pun dimulai. Awalnya, Mozart masih meremehkan, tapi pada akhirnya pria kulit hitam itu berhasil membuat semua penonton terkesan dengan permainannya. Film mundur ke beberapa tahun sebelumnya memperlihatkan Akademi La Boissière. Saat itu, datang seorang bangsawan kulit putih membawa anak kulit hitam bernama Joseph Bologne ke Akademi. Direktur Akademi mempertanyakan di mana ibu dari anak itu dan mengira bangsawan tersebut sengaja menyembunyikannya seorang anak haram ke Akademi. Dia lalu berkata, mungkin Akademi bukanlah tempat yang ramah bagi anak tersebut. Namun, bangsawan tersebut mengatakan bahwa itu bukan urusan direktur akademi. Dia bisa membayar dan Joseph memiliki bakat yang tidak boleh disia-siakan di perkebunan. Setelah Joseph menunjukkan kemampuannya, direktur akademi akhirnya menerimanya bersekolah di sana. Sebelum pergi, bangsawan yang tidak lain adalah ayah Joseph itu memberikan nasihat agar Joseph terus unggul dalam segala hal. Sebab tidak ada yang bisa mengalahkan orang Prancis yang unggul. Joseph ini merupakan anak dari hasil hubungan gelap antara pria bangsawan dan budak kulit hitam. Bertahun-tahun tinggal di akademi, Joseph tumbuh sesuai perkataan ayahnya. Dia unggul hampir di segala bidang dan terus bertahan meskipun mendapat perundungan dari anak-anak kulit putih di akademi. Dia bahkan disebut sebagai siswa terhormat La Boissière karena belum ada anak kulit hitam yang masuk di akademi dan prestasinya lebih unggul dari anak-anak kulit putih. Suatu hari, Joseph ditantang bertanding anggar oleh seorang juara Prancis bernama Alexander Picard. Orang-orang menyebut pertandingan itu adalah pertandingan antara darah murni Prancis melawan darah turunan Negro. Pertandingan semakin menarik karena disaksikan langsung oleh banyak warga Prancis serta raja dan ratu Prancis. Tapi pada akhirnya, Joseph lah yang menang dalam duel tersebut. Joseph mahir dalam banyak hal seperti berkuda, bahasa, puisi, bermain alat musik, anggar, dan juga pekerjaannya sebagai direktur Le Concert des Amateurs. Ratu Perancis sangat terkesan padanya dan mengatakan bahwa Joseph sudah membuktikan dirinya sebagai pria Perancis sejati. Lalu Ratu pun memberikan gelar Chevalier de Saint-Georges untuk Joseph. Joseph Bologne, I'm pleased to finally see firsthand your work as director of Le Concert des Amateurs. You have proven yourself to be a true man of France. Chevalier de Saint-Georges.
1 tahun kemudian, Joseph datang menonton opera bersama Ratu. Saat itu, Joseph sudah bekerja sekaligus menjadi teman bagi Ratu Prancis. Sang Ratu mengatakan bahwa dia merasa bosan menonton pertunjukan, apalagi semua pemainnya sudah tua. Dia merasa opera Paris perlu dihidupkan kembali atau para komite musik akan mencercanya habis-habisan. Joseph kemudian bertanya, siapa orang yang sedang bersama para komite musik? Ratu menjawab, dia adalah Christoph Gluck. Setelah itu mereka datang ke sebuah pesta. Musik yang dibuat Joseph dimainkan di pesta tersebut. Dia memang salah satu musisi terkenal. Meskipun berkulit hitam, dia berhasil masuk ke kelas sosialita orang kulit putih dan tidak sedikit perempuan kulit putih yang meliriknya. Selanjutnya, seorang penyanyi bernama La Guimard mengajaknya bicara. Dia meminta Joseph menyempatkan waktu mengunjungi rumahnya. Guimard berkata, dia memiliki teater kecil di rumah dan bisa memberikan pertunjukan pribadi untuk Joseph. Joseph menolaknya dengan sopan. Dia berkata tidak ingin membuat para pelamar Guimard cemburu. Namun Guimard mengatakan bahwa sudah saatnya mereka berdua berkolaborasi. Demi mendapatkan apa yang diinginkan, Guimard bahkan tak segan mengajak Joseph tidur bersama. Joseph berusaha menolaknya dengan baik. Dia berharap suatu hari mereka bisa berkolaborasi secara profesional. Setelah mengatakan itu, Joseph meninggalkan Guimard lalu menghampiri orang-orang yang berkerumun menonton seorang perempuan yang tengah bernyanyi di tengah-tengah mereka. Joseph terpana dengan kecantikan dan keindahan suara perempuan tersebut hingga membuat Guimard yang melihatnya kesal. Setelah perempuan itu selesai bernyanyi, Joseph menghampirinya. Dia mengatakan biasanya dirinya lah yang menarik perhatian semua orang di pesta. Siapa sangka perempuan itu tidak tahu siapa Joseph. Mereka berdua pun berkenalan. Perempuan itu bernama Mary Josephine, sepupu Nyonya Genlis. Belum sempat berbincang lama, Mary dijemput oleh Nyonya Genlis. Setelah itu, Joseph pindah tempat untuk berbincang dengan Ratu. Dia menyampaikan keinginannya untuk memimpin opera Paris. Katanya dia bosan melakukan pertunjukan pribadi. Ratu kemudian berkata, Joseph tidak akan punya waktu bertanding jika menjabat sebagai direktur opera Paris. Joseph menjawab, semua lawan yang sepadan dengannya sudah dikalahkan. Ratu kemudian meminta Joseph mengesampingkan ambisinya karena sudah jadi chevalier. Joseph lalu menjelaskan, ada banyak pria yang memiliki gelar di Prancis, namun hanya ada satu kepala opera Paris. Dia yakin bisa melakukannya, memenuhi teater itu setiap malam dan membuat tempat itu terkenal. Sebab itu, Joseph ingin Ratu menunjuknya sebagai kepala opera Paris. Ratu pun memberitahu, meskipun opera Paris sedang ada masalah, posisi direktur opera Paris tetap sangat kompetitif. Gluck bukanlah orang Perancis, akan tetapi komite musik menyukainya. Komposer setenar Gluck akan menarik orang untuk menonton opera. Karena itu, Ratu meminta Joseph membuktikan dirinya lebih baik untuk mengisi posisi tersebut. Tanpa berpikir lama, Joseph langsung menghampiri Gluck. Ternyata Gluck mengenal Joseph sebagai si tukang pamer yang merusak konser Mozart. Tanpa basa-basi, Joseph mengatakan pada Gluck bahwa posisi direktur opera Paris lebih cocok untuknya. Guimard yang berdiri di samping Gluck mengatakan sesuatu yang merendahkan Joseph. Joseph hanya tersenyum lalu mengatakan Guimard adalah perempuan yang cepat berpaling. Seperti yang kita tahu, baru beberapa saat sebelumnya Guimard mencoba merayu Joseph, tapi setelah ditolak dia langsung berpaling pada Gluck. Ratu yang mendengar percakapan tentang kompetisi, akhirnya setuju mengadakan kompetisi untuk menentukan siapa yang lebih layak mengisi posisi direktur opera Paris. Peraturannya, Joseph dan Gluck hanya perlu membuat pertunjukan opera untuk ditampilkan di hadapan komite musik. Pemenangnya akan dipilih berdasarkan kualitas produksi. Tidak hanya itu, siapapun yang menang, operanya akan tayang perdana di Palais Royal. Suatu hari, Joseph mendapat surat yang memberitahunya bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Joseph tidak mendapatkan warisan apapun karena statusnya anak haram hasil perselingkuhan. Ibu Joseph yang sebelumnya adalah budak ayahnya sudah dibebaskan dan akan dikembalikan pada Joseph. Kemudian tak lama setelah menerima surat itu, ibunya datang ke Paris dan mulai tinggal bersama Joseph. Awalnya, Joseph tinggal bersama pembantu, tapi pembantunya mengundurkan diri setelah tahu ayahnya meninggal. Ibunya kemudian bercerita bahwa ketika mabuk, ayahnya akan berkoar-koar mengatakan kalau Joseph adalah siswa paling hebat di akademi, bisa berbicara banyak bahasa dan bertarung dengan pedang.
Saking seringnya ayahnya mengatakan itu, para pembantu jadi sering membicarakannya. Akan tetapi, ibunya tidak percaya yang sedang dibicarakan adalah putranya. Hingga kemudian dia mendengar Joseph mengarang lagu dan tampil di hadapan orang-orang ternama di Paris. Saat itulah dia yakin yang dibicarakan orang-orang adalah putranya. Ternyata Joseph memiliki bakat alami terhadap musik sama seperti ibunya. Setelah itu, Joseph pergi menemui Nyonya Genlis. Dia ingin meminta tolong pada Nyonya Genlis agar mendanai operanya. Tapi saat itu, Nyonya Genlis lebih suka menulis novel daripada memproduksi opera yang butuh banyak biaya dan juga melelahkan. Joseph meyakinkan Nyonya Genlis bahwa operanya akan sukses dan orang-orang akan tahu Nyonya Genlis ikut andil dalam kesuksesannya. Nyonya Genlis akhirnya mau mendanai dengan syarat jika mereka berhasil mengalahkan Gluck. Dia ingin Joseph mengadaptasi novelnya menjadi opera untuk dipentaskan di Palais Royal. Joseph tentu tidak keberatan dengan syarat tersebut. Kerjasama mereka pun terbentuk. Nyonya Genlis lah yang akan mempersiapkan semuanya, dari mencari investor, tempat, talent, orkestra, pelukis, desainer, dan lain-lain. Akan tetapi, Nyonya Genlis mengatakan jika Joseph serius ingin Mary yang menjadi penyanyi utama, Joseph harus meminta izin kepada suami Mary. Hari berikutnya, Joseph pun datang ke kediaman Mary dan suaminya. Sebelum suami Mary datang, Joseph memberitahu Mary lebih dulu bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk meminta Mary menjadi penyanyi utama di opera yang dia buat untuk bersaing mendapatkan posisi direktur opera Paris. Mary tidak sepercaya diri itu. Menurutnya, ada banyak orang lain yang lebih pantas menjadi penyanyi utama. Joseph kemudian memberitahu cerita yang akan dia bawakan. Judulnya yaitu Ernestine, nama tokoh utama perempuan yang merupakan seorang anak yatim piatu. Suatu hari, Ernestine menjalin asmara dengan seorang prajurit tampan. Setelah membawanya ke Paris, kekasihnya itu harus pergi berperang. Namun ketika pulang perang, kekasihnya tak memiliki uang dan akhirnya membuang Ernestine untuk melamar seorang ahli waris kaya raya. Tak lama kemudian, prajurit itu putus. Ternyata dia sangat merindukan Ernestine. Prajurit itu sadar, semua yang dimiliki Ernestine lebih membuatnya bahagia dibanding kekayaannya. Ernestine lalu menerima prajurit itu kembali meskipun prajurit itu tak memiliki uang. Ernestine tahu prajurit itu salah, tapi dia benar-benar mencintai prajurit itu dan merasa layak untuk dicintai juga. Setelah selesai bercerita, suami Mary masuk ke ruangan. Suami Mary bernama Marquis de Montalembert, seorang menteri pertahanan. Dia mengajak Joseph berbicara sambil melihat-lihat koleksi senjatanya. Rupanya, Marquis menganggap Joseph telah lancang menggoda istrinya. Joseph pun menjelaskan bahwa dia hanya ingin Mary bernyanyi di pertunjukannya. Marquis menjawab, dia tidak peduli dengan seni. Ide untuk membuat Mary tampil di atas panggung baginya sangat menjijikan. Menurutnya, perempuan yang tampil di teater mengundang mata pria yang lapar dan bernafsu. Jadi, dia tidak ingin istrinya menjadi perempuan seperti itu. Gagal merekrut Mary, akhirnya Joseph dan Nyonya Genlis mengadakan audisi untuk mencari penyanyi utama. Tapi tak satu pun yang cocok. Hingga tiba-tiba Mary datang mengatakan dia ingin sekali tampil di opera. Mary memberitahu bahwa suaminya akan pergi sampai akhir tahun. Dia merasa tidak harus memberitahu semua aktivitasnya kepada Marquis. Joseph tetap saja khawatir operanya tidak dirahasiakan, bagaimanapun juga nanti Marquis akan tahu. Mary menjawab, dia yang akan bertanggung jawab menangani suaminya. Joseph kemudian berkata, dia tidak ingin opera kecilnya merusak hubungan sepasang kekasih. Mary berkata, cinta dan pernikahan tidak ada kaitannya. Selama ini, dia hanya berpura-pura menjadi ibu rumah tangga yang berbakti, berusaha merasa nyaman dengan segala keterbatasan geraknya. Katanya, Joseph akan merasakan jika sudah menikah nanti. Joseph kemudian bercerita bahwa dia tidak akan menikah. Orang kulit hitam sepertinya dilarang menikahi orang dari kelas sosialnya, dan gelarnya akan dicabut jika menikahi perempuan kulit hitam. Artinya, dia akan dihukum terlepas dari siapapun yang dia nikahi. Setelah itu, Joseph menyuruh Mary datang lagi besok pukul 8 pagi. Hari berikutnya, mereka pun melakukan latihan sesuai yang dijadwalkan. Philip, sahabat Joseph, khawatir menjadikan Mary sebagai penyanyi utama. Dia sangat tahu bagaimana bahayanya suami Mary. Marquis pernah menangkap seseorang karena mengemis roti.
Padahal jika lebih bijaksana, Marquis bisa membelikan 20 makanan untuk pengemis itu daripada memilih menangkapnya. Dengan santainya, Joseph mengatakan Marquis bukanlah suami Mary. Setelah itu, mereka berdua pergi ke pertemuan rahasia kelompok pendukung revolusi Perancis. Joseph agak heran pada Philips yang merupakan anggota keluarga kerajaan tapi secara terbuka mengkritik raja dan ratu. Namun Philips tidak merasa dirinya sebagai pengkhianat, dia hanya orang yang berpikir lebih radikal. Karena saat itu, Mary tiba-tiba menghampiri mereka, dia pun ikut dalam pertemuan tersebut. Setiap harinya, Joseph disibukkan dengan segala persiapan. Suatu ketika, Mary menghampirinya yang sedang latihan sendiri. Joseph menceritakan singkat tentang masa kecilnya saat dipaksa berpisah dengan ibunya. Kemudian Mary juga menceritakan sedikit tentang hidupnya yang hanya memiliki ibu sebagai sahabatnya. Ibu Mary belum lama meninggal dunia, tapi ayahnya hanya perlu waktu 1 bulan untuk menikah lagi dengan guru musiknya. Mary sangat kecewa ayahnya mengganti keberadaan ibunya dengan mudah. Tak lama setelah menikah lagi, ayahnya menikahkan Mary dengan Marquis. Dari sinilah awal perselingkuhan Mary dengan Joseph dimulai. Opera yang dibuat oleh Joseph sukses menarik perhatian komite musik. Nyonya Genlis bahkan sangat yakin Joseph akan memenangkan kompetisi dan akan menjadi direktur opera Paris. Melihat Joseph dan Mary semakin hari semakin dekat, Philips memperingatkan bahwa Joseph sedang bermain api. Setelah itu, Philips memberitahu kalau dia akan segera pergi ke Inggris melakukan pertemuan dengan orang-orang hebat untuk berbagi ide tentang revolusi. Dia mengajak Joseph untuk ikut. Dia tak bermaksud menjadikan Joseph sebagai politik, hanya saja pengaruh Joseph lebih besar dari dirinya. Sayangnya, Joseph lebih ingin menghabiskan waktu bersama Mary. Joseph dan Mary sama sekali tak menyesali perbuatan mereka. Mary berharap bisa pergi berdua ke sebuah pulau terpencil bersama Joseph. Suatu hari, Joseph dipanggil untuk menemui ratu. Dia pikir akan mendengar berita baik tentangnya. Tapi ternyata, ratu membawa petisi dari 3 diva opera ternama, yaitu La Guimard, La Arnold, dan La Levasseur yang ingin mencegah penunjukan Joseph sebagai direktur opera Paris dengan alasan mereka tidak bisa tunduk kepada perintah seseorang dari ras manusia rendahan yang tak pantas memegang posisi musik tertinggi di Prancis. Petisi tersebut Guimard ajukan kepada komite musik dan telah mempengaruhi keputusan komite musik memberikan posisi direktur opera Paris kepada Gluck. Ratu berkata dia tidak bisa menolak petisi itu karena masalahnya terlalu rumit. Ratu tidak sanggup punya lebih banyak musuh, kepercayaan rakyat padanya sudah menurun. Situasinya akan lebih buruk jika dia membela orang kulit hitam dan melawan kerajaan. Ratu berkata Joseph akan memiliki keselamatan lagi ketika Guimard sudah pensiun dan Prancis sudah menerima kulit hitam. Joseph sangat kecewa pada sikap ratu yang tidak mau membelanya. Padahal selama ini dialah yang membela ratu dari desas-desus tidak senonoh. Joseph yang dulu menjadi kebanggaan Prancis berubah menjadi hanya sekedar seorang kulit hitam. Di acara pesta perayaan Gluck sebagai direktur opera Paris yang baru, Joseph membuat keributan di hadapan ratu. Dia berkata ratu akan menyesal telah mendukung orang yang salah dan mengatakan Guimard sebagai perempuan licik. Guimard berbalik menyerangnya. Dia berkata Joseph tidak pantas berada di sana. Joseph hanya monyet kecil yang memainkan biola. Joseph lalu mengatakan kalau Guimard melakukan itu padanya karena dia menolak tidur bersama. Karena keributan semakin menjadi, ratu pun memerintahkan pengawal untuk membawa Joseph keluar. Would he sleep with you? Reek of mediocrity. I'm a barbarian. Stop it, be here. I should be here. Stop it. You stop it, you You've ruined fraud. such a wonderful man. Oh, remove me. Now. Get off of me. You are sad. You are sad. You are not a queen of... Di luar, Joseph dihadang oleh Marquis dan anak buahnya. Marquis sudah mengetahui Mary berpartisipasi dalam opera yang dilakukan oleh Joseph. Sebagai hukuman, dia tadinya akan mematahkan jari-jari Joseph agar tidak bisa lagi bermain biola. Tapi Mary memohon agar tidak menghukum Joseph atas ketidakpatuhannya. Akhirnya, Marquis pun melepaskan Joseph dengan syarat harus menjaga jarak dari Mary.
6 bulan kemudian, tak sengaja Joseph melihat Mary yang sedang mengandung tengah berada penjual bunga. Dia terus mengikuti Mary hingga akhirnya dia mengajaknya bicara setelah Mary keluar gereja. Joseph bertanya, apakah Mary menerima surat yang dititipkan lewat Nyonya Genlis? Mary meminta Joseph tidak melibatkan Nyonya Genlis. Setelah itu, Joseph bertanya lagi, apakah anak yang dikandung Mary adalah anak Marquis? Mary meminta Joseph pergi. Dia berkata, seharusnya mereka bersyukur Marquis tidak mengetahui tentang hubungan mereka. Joseph mengajak Mary untuk kabur berdua meninggalkan Paris. Mary menjawab, mereka tidak bisa pergi kemana-mana, mereka tidak akan mendapatkan kebebasan dimanapun. Melihat Joseph terus berlarut dalam kesedihan, ibunya mengajaknya ke perkumpulan orang kulit hitam. Di sana Joseph sedikit melupakan kesedihannya setelah memainkan alat musik dan melihat orang-orang menari. Malamnya, Joseph mengadakan pesta kecil-kecilan di rumahnya. Tiba-tiba, Nyonya Genlis datang membawa kabar bahwa Mary sudah melahirkan. Katanya, bayinya berkulit hitam. Marquis membawa bayi itu pergi dan membunuhnya. Joseph sangat marah dan sedih. Dulu dia direnggut dari ibunya, sekarang anaknya direnggut dari dirinya. Dia merasa hidupnya tidak pernah memiliki pilihan. Mendengar itu, ibunya berkata, dunia ini didesain penuh kekejian bagi mereka berdua. Orang kulit hitam direnggut dari rumah dan dijual bagaikan barang. Tidak jarang juga disakiti dan dilukai. Namun, kekejaman terbesarnya bukanlah apa yang orang perbuat terhadap tubuh mereka, akan tetapi apa yang orang perbuat terhadap pikiran mereka hingga membuat mereka yakin tidak ada pilihan. Ibunya bercerita, ketika Joseph dibawa pergi, hampir setiap hari dia mencoba kabur untuk mencari Joseph. Siapapun yang menghalanginya, selalu dia lawan, tidak peduli jika harus mati. Dalam situasi sulit seperti itu, dia memilih berjuang untuk Joseph dan akhirnya mereka bisa bersama. Ibunya ingin mengajarkan bahwa selalu ada pilihan untuk apapun, tak terkecuali pilihan melawan. Malamnya, Joseph terbangun karena suara gaduh dari orang-orang yang demo di jalanan. Saat itu juga, dia mengingat kembali semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Dia menuangkan perasaan itu untuk membuat lagu. Esoknya, dia menghampiri Philips. Dia mengatakan ingin mengadakan konser dan mengundang semua orang. Dengan memasang harga yang wajar, hasil dari konsernya akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu sisanya akan digunakan untuk membantu mendanai revolusi Perancis. Philips yang sangat mendukung revolusi mau membantu dengan senang hati. Di hari diadakannya konser, Mary datang sebelum jadwal konser yang akan dimulai pada malam hari. Saat itu, Joseph mengatakan, Mary adalah orang terakhir yang dia harapkan datang. Mary memberitahu kalau dia sudah memohon pada suaminya untuk tidak membunuh bayinya. Dia berharap kelak dia dan Joseph bertemu di pulau terpencil impian mereka. Tapi Joseph mengatakan hal itu tidak akan terjadi. Sesaat sebelum konser dimulai, Ratu datang menghampiri Joseph. Karena konser tersebut merupakan konser pemberontakan, Ratu memerintahkan untuk membatalkan konser. Ratu mencoba menyentuh hati nurani Joseph dengan mengukit kembali segala kemurahan hati yang dia berikan. Namun Joseph memberitahu bahwa tidak semua hal itu tentang Ratu. Ratu pun tersulut emosi, dia mengatakan tidak akan ada Perancis yang baru. Joseph tidak bisa menggulingkan sesuatu yang telah dipilih Tuhan. Ratu mengancam, jika Joseph tetap akan melanjutkan konser, gelarnya akan dicabut dan semua yang Joseph miliki akan diambil. Joseph tidak peduli, dia tetap naik ke atas panggung. Lagu yang dia bawakan adalah lagu yang sering dinyanyikan ibunya dulu sewaktu masih kecil. Mendengar konser sudah dimulai, Ratu memerintahkan Marquis dan anak buahnya untuk masuk ke gedung menangkap Joseph. Melihat Marquis menodongkan senjata, semua penonton berseru membela Joseph. Setelah penjaga melepasnya, Joseph memberi tanda pada tim orkestra untuk melanjutkan musiknya. Joseph berjalan keluar gedung, sedangkan Marquis dan anak buahnya sibuk menghadapi kemarahan orang-orang. Ketika bertatapan dengan Ratu, Joseph tak sedikit pun terlihat terintimidasi.
Pada tahun 1789, rakyat Prancis bangkit dalam pemberontakan yang disertai kekerasan terhadap ratu dan kerajaan. Joseph lanjut memimpin pasukan revolusi Prancis yang semua anggotanya berkulit hitam. Pada tahun 1802, perbudakan di Prancis kembali diberlakukan dan melarang musik Joseph. Karena itulah banyak karya Joseph yang hancur dan dilupakan. Namun seiring berjalannya waktu, akademisi dan musisi menemukan kembali kehidupan dan musik Joseph. Saat ini, Joseph diakui sebagai salah satu komposer klasik kulit hitam pertama. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.